Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Sepia Damayanti dengan NIM 210101070025 dari mata kuliah Bisnis Intelijen jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil yang telah saya buat mengenai simulator yang berjudul pengunjung mall, gender, usia, pelanggan, pendapatan, dan pengeluaran. Pada kali ini terlihat penelitian data mall-nya. Di sini ada dua gender yaitu wanita dan pria. Sangat jelas di sini ada sum of pendapatannya, tahunnya, lalu pengeluarannya, serta pelanggan, dan serta usia dari gender tersebut. Bisa dilihat di sini gender pria. Contohnya yaitu gender pria berusia 19, pendapatan tahunnya yaitu 15.000 US dollar serta pengeluarannya yaitu 39. Lanjut, di sini ada hasil dari penelitian. Dalam membuat dataset untuk pengunjung mall, penting untuk menyusun data dengan tepat guna mendukung analisis bisnis intelijen yang efektif. Dataset ini harus mencakup atribut utama seperti gender, usia, pendapatan, dan pengeluaran. Gender dapat diwakili dengan kategori seperti laki-laki dan perempuan. Sementara itu, usia dapat dikelompokkan dalam rentang tertentu. Misalnya, 18 sampai 25, 26 sampai 35, dan seterusnya. Pendapatan harus dicatat dalam rentang yang relevan seperti kurang lebih 5 juta atau 5 sampai 10 juta dan lebih 10 juta per bulan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang daya beli pengunjung. Data pengeluaran sebaiknya mencakup total belanja perkunjungan serta kategori belanja seperti pakaian, makanan, hiburan, dan lainnya. Penyusunan data dengan cara ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap tren pengunjung dan segmentasi pasar yang akurat. Dengan menggunakan dataset yang terstruktur, tim bisnis intelijen dapat melakukan berbagai analisis untuk meningkatkan strategi pemasaran dan operasional mall. Misalnya, analisis demografis dapat mengidentifikasi kelompok usia dan gender yang paling sering berkunjung, sementara analisis pendapatan dan pengeluaran dapat mengungkap pola belanja dan preferensi produk. Informasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan promosi, mengatur tata letak toko, dan mengembangkan program loyalitas yang disesuaikan dengan profil pengunjung. Selain itu, analisis data pengeluaran per kategori dapat membantu manajemen mall untuk memahami kategori produk atau layanan mana yang paling populer sehingga dapat mengoptimalkan ruang dan penawaran sesuai dengan permintaan pasar. Dengan demikian, dataset ini menjadi alat yang sangat berharga dalam meningkatkan berbelanja dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Lanjut, di sini ada turis website engagement. Pada penelitian ini, turis website engagement ini, di sini lokasi referensi tipenya yaitu yang pertama ada di tanda biru ini yaitu 20,9% itu untuk pantai. Lanjut, di sini ada 20,5% itu untuk finansial. Lanjut, 15,8% di sini yaitu historical site. Lanjut lagi di sini yang berwarna ungu 15,7% yaitu medical. Dan di sini yang berwarna biru itu other, big cities. Lalu di sini ada 5,38% itu adalah sosial media. Warna hijau di sini yaitu trekking dengan 4,49%. Yang di sini ada ungu muda yaitu tentang entertain hill station. Lalu yang biru tua ini yaitu tour travel. Lalu ada tour travel lagi, game, OTT, and movie. Nah, di sini penelitian pengunjung web. Dalam konteks bisnis intelijen, dataset yang mencakup atribut seperti taken product, yearly average view and travel page, prepare device, total likes on outstation check-in given, yearly average outstation check-in, member in family, prepare location type, yearly average comment on travel page, total likes on outstation check-in receipt, week since last outstation check-in, following company page, monthly average comment on company page, working plague, traveling network rating, adult plague,
dan daily average mean spend on traveling fetch akan sangat bermanfaat untuk analisis yang mendalam dan pengambilan keputusan strategis. Dengan data ini, kita bisa menganalisis perilaku pengguna terkait perjalanan, preferensi, perangkat, serta interaksi sosial mereka dalam konteks perjalanan. Misalnya, yearly average view on travel page dan daily average mean spend on traveling page dapat membantu mengidentifikasi seberapa sering dan berapa lama pengguna mengakses konten perjalanan, sementara prepare device memberikan wawasan tentang perangkat yang paling sering digunakan. Analisis lebih lanjut dari total likes on outstation check-in given dan total likes on outstation check-in receipt memungkinkan kita memahami tingkat interaksi sosial pengguna dalam komunitas perjalanan. Informasi tentang member in family dan prepare location type dapat digunakan untuk segmentasi pasar yang lebih baik dan personalisasi penawaran. Selain itu, atribut seperti working plague dan traveling network rating dapat memberikan gambaran tentang profil profesional pengguna dan tingkat kepuasan mereka terhadap jaringan perjalanan. Adult Plague membantu dalam memahami demografi usia, sedangkan following company page dan monthly average common on company page mengindikasikan tingkat keterlibatan dengan merek tertentu. Dengan menggunakan dataset ini, kita bisa mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengoptimalkan pengalaman perjalanan pengguna secara keseluruhan. Di sini ada datasetnya yang tadi yang saya sudah jelaskan. Sini ada taken product, ada yearly average view on travel page, prepare device, yaitu lebih ke iOS dan Android, serta ada laptop, tab. Terus di sini ada total likes on a station checking given-nya, ada yearly average outstation check-in, serta member in family-nya. Di sini, bisnis intelijen pengangguran menyebabkan susahnya cari kerja, inflasi, dan lain-lain. Hasil dan pembahasan di sini ada pemrosesan data, mengumpulkan data terkait tingkat pengangguran dan variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhinya, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Dalam hal ini kami mengambil data dari bps.go.id statistik stable, yaitu tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2023. Di sini kita bisa lihat sendiri, ada library Excel data pengangguran. Di sini ada, kita bisa lihat sendiri, ada Aceh pada bulan Februari 2023 yaitu 5,75%. Lalu pada Agustusnya 6,63%. Lanjut di sini ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Di sini ada 3,21% tingkat penganggurannya. Di sini lalu ada eksplorasi data, menjadikan data menjadi sederhana untuk memudahkan proses pembuatan grafik, analisis, dan menggunakan library R tambahan. Di sini ada names, buka kurung data, underscore pengangguran. Di sini ada tanda petik 38 provinsi. Lalu di sini ada cool names, buka kurung data, underscore pengangguran, tutup kurung. Sini ada lagi provinsi, Februari, Agustus. Dalam mengolah data Excel supaya dapat diubah menjadi data visual supaya lebih mudah dianalisis perlunya penggunaan library ggplot. Sini ggplot buka kurung data underscore pengangguran, koma, AS, buka kurung X sama dengan provinsi, provinsi, koma, Y sama dengan Februari, buka kurung double plus geom underscore bar, buka kurung start sama dengan identity, koma fields sama dengan sky blue, buka tutup kurung, plus labs, buka kurung title sama dengan tingkat pengangguran Februari 2023, X sama dengan provinsi, koma Y sama dengan tingkat pengangguran. Di sini kita tulis berapa persen, lalu dem, buka kurung axis text x sama dengan elemen underscore text buka kurung angel sama dengan 90 vges sama dengan 0,5 hj sama dengan 1 tutup kurung 2.
Sini ada hasil dan pembahasan mengenai penampilan tingkat pengangguran pada bulan Februari. Tingkat pengangguran pada bulan Februari 2023 yaitu paling tertinggi di sini kita bisa lihat Banten, itu mencapai 8. Grafiknya itu mencapai 8%. Lalu di sini ada juga disusul oleh Jawa Barat hampir 8% serta Kepulauan Riau juga. Lalu di sini tingkat pengangguran pada bulan Agustus 2023 yaitu masih sama, tingkat pengangguran bulan Agustus masih pada Kabupaten Banten, yaitu mendekat lebih 7%. Lalu disusul oleh Jawa Barat juga dan tetap Kepulauan Riau. Di sini ada output visualisasi JJ-plot pengangguran tiap kota berdasarkan grouping. Sini ada clustering tingkat penganggurannya, yaitu paling tinggi warna ungu, ada warna hijau, lalu ada warna pink. Sini klasifikasi datanya ada value, akurasinya, ada prediksi, faktor, width, garis 2, level, petik 2 naik, petik tidak naik. Lalu di sini ada provinsi, ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, lalu ada rata-ratanya, ada tingkat penganggurannya. Sini ada, bisa lihat sendiri, referensinya, prediksi, naik, tidak naik, lalu ada akurasinya, nomor information rate, ada value-nya, lalu selanjutnya, summary and technique forecasting. Di sini ada summary, buka kurung model, underscore regresi, tutup kurung. Selnya yaitu LM, buka kurung formula sama dengan Agustus, Februari, data sama dengan data underscore pengangguran, tutup kurung. Di sini ada residual, min, I1 key, median, T3 key, max. Sini bisa lihat sendiri, residual dari model regresi. Residual adalah selisih antara nilai yang diamati, yaitu Agustus, dan nilai yang diprediksi oleh model regresi untuk setiap observasi. Output ini memberikan statistik deskriptif untuk residual, termasuk nilai minimum, min, serta nilai kuartil pertama, one key, median, kuartil ketiga, tricky, dan nilai maksimum max dari residual. Min yaitu nilai residual minimum adalah minus 0,93628. Lalu one key kuartil pertama itu 25% dari data dari residual adalah minus 0,40604. Lalu nilai median dari residual adalah 0,09568. Lalu tricky kuartil ketiga 75% dari data dari residual adalah 0,29379. Lalu max nilai residual maksimum adalah 0,87281. Output ini membantu kita untuk memahami sebaran residual dari model regresi dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Sebaran residual yang kecil menunjukkan bahwa model regresi memiliki performa yang baik dalam memprediksi variabel dependent berdasarkan variabel independen. Lalu, baik, sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan mengenai hasil yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata dalam pembacaan atau dalam menjelaskan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.